Sebenarnya kalau menurut sistem karma, kalau kan karma baik maupun karma buruk kan dapat dinetralkan oleh tindakan berlawanan atau tapi untuk memurnikan karma buruk itu tidak cukup hanya dengan melakukan perbuatan baik saja. Perbuatan baik itu harus dilakukan secara khusus untuk memurnikannya. Jadi tujuan bikin kebaikan itu untuk memurnikan karma buruk kita. Jadi kalau kita nggak punya tujuan atau motivasi awal untuk memurnikannya itu nggak akan berlaku. Karena kita harus melihat dari empat sifat karma kan. Karma itu pasti berkembang dengan pesat. Kita tidak akan menerima yang tidak kita buat dan tidak akan hilang begitu saja. Jadi kan itu jelas kalau karma buruk ya hasilnya penderitaan, karma baik hasilnya adalah kebahagiaan. Jadi kalau kita bikin karma buruk ya penderitaan, kalau kita bikin karma baik ya kebahagiaan. Jadi kalau kita untuk menetralkan itu sistemnya bukan seperti timbangan yang kalau berat sebelah dikasih sebelah lagi biar seimbang, hilang netral, enggak begitu. Jadi kalau kita pengen bikin mempurifikasinya kita harus bertujuan bahwa karma buruk kita banyak, kita harus bertujuan biar kita tidak menderita ya kita purifikasi ya di situ. Jadi memang tujuan pembuatan karma baik itu adalah untuk menetralkan, mempurifikasi karma buruk ini. Jadi nggak semata-mata kalau kita bikin karma buruk, itu kita langsung lakukan karma baik itu tiba-tiba netral, nggak bisa karena dari sifat kepastian karma itu bahwa karma itu pasti bahwa kalau yang buruk hasilnya menderita, yang baik hasilnya kebahagiaan begitu. Kalau begini kita harus belajar juga namanya kekuatan purifikasi kekuatan itu. Nah itu untuk purifikasinya jadi ini harus benar-benar ada. Yang pertama adalah kita harus menyesal. Kita harus menyesali perbuatan buruk tersebut. Kalau kita nggak ada penyesalan yang mendalam, berarti sebenarnya kekuatan untuk mempurifikasinya nggak akan begitu besar. Nah, itu yang kedua, setelah menyesal, kita melakukan yang antidotnya. Ya, yang itu banyak hal kita lakukan banyak kebajikan. Yaitu yang ketiga tidak akan mengulanginya lagi. Ini penting. Kok enggak itu sama saja seperti loop gitu. Kita bikin, kita bersihkan, kita bikin lagi, kita bersihkan lagi. Jadi nggak akan ada habisnya. Makanya perlu namanya yang bagian tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang paling penting adalah karena kita orangnya Buddhis, maka kita harus berlindung dan membangkitkan bodhicitta. Kenapa? Karena perbuatan buruk kita itu terjadi cuman dua, kalau nggak kepada Trirana atau Sangha, kepada semua makhluk. Makanya kita berlindung kepada Trirana dengan beraspirasi untuk membebaskan semua makhluk, karena kita bersalah kepada mereka. Jadi sebenarnya nggak bisa langsung hilang begitu saja kalau bukan seperti timbangan. Jadi harus ada motivasi untuk purifikasi karma buruk kita itu. Karena kita melakukan perbuatan bajik di situ. Jadi 4 kekuatan dasar ini perlu, ini menjadi satu kesatuan, nggak ada boleh yang kurang di situ. Penjualan daging itu sebenarnya mata pencarian, kalau kita sebagai penjual ya, dianggap mata pencarian yang kurang baik. Kenapa? Kalau kita berjualan daging berarti kita secara tidak langsung terlibat dalam pembunuhan suatu makhluk. Kan kita tahu bahwa kalau terlibat dalam pembunuhan suatu makhluk itu kan karmanya nggak baik. Makanya secara tak langsung kalau kita berjualan daging kita akan terlibat dalam pembunuhan makhluk tersebut. Jadi nggak disarankan. Kecuali memang orangnya sudah tahu resikonya dan tetap melakukannya, ya kita kan nggak bisa melarang begitu kan. Nah di situ. Jadi nggak disarankan, itu bukan mata pencarian yang disarankan. Jadi kan kita kan orang yang pertama jadinya setelah itu, selain penjagalnya ya, kita kesan orang yang pertama yang aku pengen daging, suruh orang bunuh jadinya, suruh orang potong. Nah di situ kan rata-rata kan apalagi orang pengen dagingnya nggak mungkin daging yang frozen atau apa kan, rata-rata kan pengen dagingnya segar biar enak. Nah kita sebagai penjual kan pengen juga dapat untung kan. Jadi secara tak langsung kita akan jual daging segar. Daging segar itu didapat dari yang baru dipotong. Ya, berarti kita minta penjaganya atau mungkin kita sendiri yang bakal motong daging itu kita jual di situ. Jadi kan secara langsung kita terlibat dalam ini. Salah satunya ya kayak jual senjata itu kan kayak senjata senapan segala macam, karena itu kan digunakan bisa membunuh.
Itu kayak obat-obatan yang kayak narkoba, itu kan nggak disarankan, itu kan merusak orang lain. Itu jual minuman keras, itu kan nggak disarankan, itu akan membawa orang lain yang minum akan hilang kesadaran sehingga berbuat yang aneh-aneh di situ. Kan memang tujuan Buddhis ini kan agar selain kita bahagia, orang lain juga bahagia di situ. Jadi jangan kita bikin jadi sebab penderitaan orang lain gitu atau makhluk lain. Sebenarnya kalau berbohong demi kebaikan, kita harus menilik bahwa apakah benar kita melakukan itu benar-benar murni untuk kebaikan orang lain. Kita kalau gitu kita harus belajar ke jalan karma ya. Jalan karma itu kan ada 4. Pertama kan harus ada basisnya, kedua harus ada proses pemikiran di balik tindakan, yaitu kemudian tindakan dan penyelesaiannya. Basisnya kalau untuk berbohong kan jelas, ada 8, ya, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, yang bisa dibedakan dan yang dicerap, atau sebaliknya, jadi ada 8. Yaitu identifikasinya kan jelas, yang kita ketahui tetapi kita ingin mengubahnya. Motivasinya kan kalau yang di sini, kalau untuk berbohong itu adalah niat untuk mengubah yang kita ketahui. Itu kalau yang proses pemikiran itu kan ada identifikasi tadi, motivasinya dengan yang faktor kilesa yang berperan di belakangnya itu, antara 3 racun, kebencian, kemelekatan, ketidaktahuan. Itu tindakannya kan jelas, kita ngomong bohong atau tidak, enggak secara verbal, mungkin melalui bahasa tubuh, kode-kode. Dan penyelesaiannya adalah bahwa orang yang mendengar itu mengerti apa yang kita infokan, kita tahu itu. Nah, jadi kalau soal kita bilang berbohong demi kebaikan makhluk lain, kita harus melihat benar nggak bahwa motivasi niat kita itu benar-benar tulus untuk membantu mereka. Di situ apakah juga ada faktor kilesa yang berperan? Itu benar-benar harus kita telaah. Kalau cuma sekedar ngomong, wah demi kebaikan ini, tapi kita niatnya juga nggak jelas segala macam, kita juga nggak sadar bahwa benar nggak yang kita ngomong itu berdasarkan kebaikan, nah itu yang harus hati-hati. Karena banyak sekali secara tak sadar di dalam batin kita banyak kilesa-kilesa yang ikut dalam setiap perbuatan kita ini. Tapi jika memang benar-benar dia punya niat yang tulus, bahwa tidak ada kilesa yang berperan di situ, yang ada adalah kebajikan, faktor mental baik, nah itu nggak akan masalah. Itu bukan kebohongan. Tapi kalau enggak, itu namanya jalan karma tidak lengkap di situ. Walaupun ini sekedar ini, tapi kan tetap aja kita nggak tahu bahwa dia penuh kesadaran nggak bahwa di dalam batinnya kilesa itu berperan atau enggak di situ. Karena kalau sudah ada kilesa, pasti bisa bikin karma buruk. Kan kilesa ini penyebab karma buruk kita sendiri. Dia yang mencetus karma buruk kita. Kadang orang kan namanya kan ngomong kan, kadang cuma tercetus begitu aja. Kan demi ini, kan demi ini. Tapi benar nggak dalam batinnya bahwa itu yang terjadi, niat itu yang sungguh-sungguh terjadi untuk kebaikan orang lain. Nah, itu yang harus kita lihat, benar nggak kejadiannya. Kalau enggak ya tetap berarti bisa jadi nggak lengkap karmanya, jadi jalan karma. Makanya kita kan fungsi kita belajar karma itu adalah biar kita tahu seluk-beluknya apa yang terjadi dari perbuatan kita sehari-hari, baik fisik, mental maupun verbal di situ. Nah, kita juga perlu mengembangkan namanya kesadaran untuk setiap tindak tanduk kita di sini. Jadi kita tahu, ini kita lakukan apa sekarang. Kalau sifat karma kan yang tadi saya telah katakan bahwa karma itu mempunyai 4 sifat. Itu kepastian karma. Karma itu pasti. Kedua adalah karma itu berkembang dengan pesat. Ketiga, kita tidak akan menerima karma yang tidak kita bikin. Keempat adalah karma itu tidak akan hilang begitu saja. Nah, kalau karma itu pasti, maksudnya adalah bahwa karma baik akan menghasilkan kebahagiaan, karma buruk akan menghasilkan penderitaan. Nggak mungkin karma baik menghasilkan penderitaan, atau karma buruk menghasilkan kebahagiaan. Itu nggak mungkin, karena karma itu pasti. Kedua, berkembang dengan besar adalah bahwa kalau kita membuat suatu karma, tapi kalau karma itu tidak kita intervensi atau netralkan, maka karma itu akan berkembang. Contoh, jika kita membunuh satu makhluk, hari ini satu makhluk, tapi kita biarkan itu berkembang, jadi besok jadi
jumlahnya berkembang jadi 2 makhluk, selanjutnya jadi 4 makhluk dan seterusnya. Jadi karma itu akan berkembang terus kalau kita tidak intervensi untuk menghentikannya. Yang ketiga, karma yang tidak kita bikin tidak akan kita terima. Itu jelas dong. Kalau kita bikin apa, ya kita terima apa. Nggak mungkin orang lain yang bikin, kita yang terima. Karma itu kan yang kita yang bikin sendiri, bukan orang lain. Itu yang keempat, bahwa karma yang kita bikin tidak akan hilang begitu saja. Ya, itu karma yang telah kita bikin, itu kita akan membuahkan hasil. Hasil itu nggak akan hilang begitu saja, itu akan tersimpan dalam arus batin kita. Entah akan berbuah sekarang, entah akan berbuah kehidupan datang, atau kehidupan yang selanjutnya nggak jelas. Itu nggak akan hilang begitu saja kalau tidak kita intervensi atau kita purifikasi. Itu dari sifat karma. Itu ada namanya jalan karma. Jalan karma itu di kita yang kita pelajari, saya pelajari itu ada 10 jalan karma bajik dan 10 jalan karma tidak bajik. Nah, dasarnya sama, semua itu mempunyai 4 jalan, 4 basis, yaitu pertama itu ada sebelum melakukan suatu perbuatan itu harus ada basisnya. Itu yang kedua adalah proses berpikir di balik tindakan. Ketiga tindakannya, keempat adalah penyelesaiannya. Nah, contohnya kalau membunuh, basisnya kan adalah makhluk lain selain diri kita. Yang kedua, kalau proses berpikir di baliknya itu kan ada identifikasi, motivasi, dengan faktor klesa. Nah, identifikasinya pasti mungkin kita mau bunuh kucing warna hitam. Itu yang kedua, motivasinya ingin bunuh dia karena dia menyebalkan. Ketiga, faktornya mentalnya bisa aja kebencian atau kekatan atau pengen apanya, ketidaktahuan. Itu tindakannya adalah kita entah membunuh dengan cara menusuk, memanggang, menembak atau apapun lah. Yang penting itu penyelesaian adalah kucing tersebut mati. Nah, di situ berarti di sini jalan karmanya lengkap. Tapi jika karena pertama identifikasinya adalah kucing hitam, tetapi kita waktu pas bunuh kenanya kucing putih, berarti kan identifikasinya salah. Bukan kucing hitam yang kena, tapi kucing putih yang mati. Tapi tetap aja mati toh. Nah, di sini kita bilang namanya jalan karmanya tidak lengkap. Tapi tetap terjadi pembunuhan, tapi tidak lengkap di situ.